Puji Tuhan, shalom. Lagi katakan shalom. Shalom. Berkat kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih buat campur tangan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami bisa ada semua karena anugerah-Mu. Kami mau siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpuji Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bisa saudara seimbang hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bisa saudara seimbang dalam persatuan. Berkurang di kepala Tuhan Tuhanku yang menandai menghadirkan untuk Sion. Salah diperintahkan Tuhan akan berkat dicurahkan Bantu selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seimbang hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seimbang hidup dalam persatuan. Serahkan di kepala yang keras bukan kepadaku, seperti yang menandai Sion, menandai untuk Sion. Salah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala yang terjatuh tujuh padaku, seperti yang menyadari menandai bukti Sion. Salah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Percaya padamu karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku.
Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu. Kami mau sembah Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau saja yang layak disembah. Kau saja kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan, amin. Engkau saja yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi sambil kita semua berdiri, tinggikan diri-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
Mari berikan tepukan tangan semampu, sekuat tenaga saudara. Kemuliaan hormat bagi Bapa. Glory Jesus. Surga bumi sedang mengagungkan Engkau Tuhan. GSJ Winangun hari ini lewat live streaming maupun yang ada dalam Bait Kudus Tuhan, kami beri kemuliaan sembah kami untuk semata karena kepujian Tuhan. Bapa, urapi semua yang siap akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Bukan sebatas logos firman Tuhan. Sebagaimana yang terbaik kami telah abdi kasihkan untuk Tuhan. Yang terbaik juga lewat firman Tuhan, Tuhan karyakan bagi kami. Sehingga bukan sebatas logos firman, tapi betul-betul akan jadi rema untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, entah yang bergabung dalam live streaming, ataupun yang ada dalam Bait Kudus Tuhan, jamah setiap kami masing-masing. Betul-betul kami akan terima makna dari kebenaran firman Tuhan. Semata karena kekuatan, kuasa Tuhan kami ada hari ini. Di dalam nama Yesus, 1 detik pun setan, kau tidak ada waktu ganggu kami. Sebab dari awal ibadah sampai saat jelang firman Tuhan, kemuliaan, sakinah surgawi turun. Dan betul-betul kami menikmatinya. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama hamba katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Kok shalomnya lemes? Shalom. Itu dong. Syukur kepada Bapak Kepala Gereja mengutus kembali Om sama Tante ada di Sulawesi Utara. Dari 8 Oktober sampai hari ini masih dalam kemurahan Tuhan. Ya, minggu besok ada di GSJA El Jire, kalau saya tidak salah, Paniki sana. Dan selanjutnya Tuhan mengaturnya dan luar biasa tetap eksis gereja ini. Ya. Terima kasih Pastor sudah berikan kesempatan untuk kami sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum pandemi, seorang senior pastor di gereja, salah satu gereja diminta untuk mengadakan KKR untuk 3 kali ibadah raya di Singapura. Lalu anaknya salah satu adalah seorang hamba Tuhan dan juga belum lama wisuda, ya status vikaris dan diteguhkan sebagai junior pastor dalam pengembalaan papanya itu sebagai senior. Oleh karena senior gereja itu harus ke Singapura, dia diberi kesempatan khotbah untuk selama 3 kali minggu raya, ibadah minggu raya. Anda tahu apa yang terjadi? Senior atau junior pastor ini memulai pelayanannya minggu pertama. Dia katakan kepada jemaat Tuhan, tahu ya saya mau ngomong apa hari ini? Lalu jemaat jawabnya seperti ini, tidak tahu Pak Pendeta. Dan oleh karena kata pendeta ini, oleh karena jemaat tidak tahu saya mau khotbah apa, percuma dong saya khotbah. Waktu itu gembala langsung pulang, jemaat ikut bareng pulang. Minggu kedua, masih ajukan pertanyaan yang sama. Adakah jemaat Tuhan tahu saya mau khotbah apa hari minggu raya kedua ini? Tahu Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta ngomong apa saudara? Oleh karena jemaat Tuhan sudah tahu saya mau khotbah apa, tidak perlu lagi saya khotbah, kan udah tahu. Lalu minggu ketiga, oleh karena junior pastor dilambat sampainya di gereja, terjadi 2 kubu akan menjawab pertanyaan pendeta apabila dia kepoin lagi jemaatnya. Kata 2 majelis, Anda yang kubu A jawab kalau dia tanya seperti yang minggu kemarin, yang kubu A bilang sudah tahu, yang kubu B bilang belum tahu. Betul sekali saudara.
Adakah jemaat Tuhan tahu saya mau khotbah apa hari ini, minggu ketiga? Kelompok atau kubu A langsung jawab, tahu Pak Pendeta. Lalu kubu B berkata, tidak tahu Pak Pendeta. Akhirnya pendeta itu bilang apa saudara? Oleh karena ada dua jawaban, yang kelompok A sudah tahu, kelompok B belum tahu. Tolong ya yang belum tahu tanya kepada yang sudah tahu. Tapi hari ini saudara tidak perlu tanya kanan kiri muka belakang. Dari awal ibadah ini Tuhan sudah persiapkan lewat altar ini. Anda terbuka hati untuk Tuhan. Amin. Simak kebenaran firman Tuhan. Beri tepuk tangan saudara. Saya tahu durasi khotbah. Ya, saya tahu durasi khotbah lamanya Om khotbah. Pastilah kalau ada plusnya tidak akan lebih dari 40 menit. Boleh Pastor? Kuat? Halo, bisa? Ya, pemirsa di rumah bisa? Saya yakin Anda sedang terbuka hati untuk kita semua dengar firman Tuhan. Nah saudara, puji Tuhan. Kita semua yang ada hari ini, para komunitas, bahkan yang ada di rumah, haleluya, Anda semua negatif. Tepuk tangan dulu dong, negatif. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda tahu sebelum kita datang harus rapid test. Wah terjadi salah satu pergumulan dalam hati ini. Aduh kalau sampai reaktif itu tidak bisa bakal datang ke Manado. Tapi puji Tuhan kalau memang segalanya kehendak Tuhan dilancar-lancarkan oleh Tuhan. Akhirnya saudara rapid test membuktikan fit. To fly, go to Manado. Beri tepuk tangan, Om sama Tante sangat berterima kasih. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita bertolak dari dua ayat firman Tuhan. Dalam penjabaran tenang aja, Om khotbah memaksimalkan ayat-ayat yang sudah ada di luar kepala. Masa di luar kepala? Oh, maksudnya di mana? Maksudnya udah dihafal tuh saudara. Oke, 1 Petrus. Pertama Petrus pasal 1 ayat 5. Yuk kita berdiri bersama saudara dan baca bareng. Kalau saudara mau baca lewat Alkitab saudara boleh juga. Atau lewat laptop LCD kita boleh juga. Pertama Petrus 1 ayat 5. Cuma 2 ayat yang kita baca dalam layar LCD. Oke, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara. Ulang dari pertama. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah dinyatakan pada zaman akhir. Ada 1 ayat lagi. Sebelum duduk saudara, jawab dulu pertanyaan Om. Ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua, Kolose 4 ayat yang kelima. Kolose 4 ayat yang kelima. Kolose 4 ayat yang kelima. Haleluya. Di situ bagian B-nya, pergunakanlah waktu yang ada. Semakin Anda tahu akan jawab apa pertanyaan ini. 2. Oke. Kolose 4 ayatnya yang ke 5. 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Sebelum duduk, apa hubungan 1 Petrus 1 ayat 5 dengan Kolose 4 ayat 5? Kan dibilang oleh Petrus, dia katakan sementara. Ya, sementara, ngerti enggak? Ini persoalannya soal waktu doang gitu saudara. Menanti, ya. Keselamatan akan dinyatakan untuk kita raih bersama. Artinya apa? Ada hubungan apa? Halo? Sementara. Pergunakanlah waktu yang sementara itu loh saudara. Artinya maksimalkan hidup saudara semasih ada. Silakan duduk. Luar biasa banget. Haleluya. Saya mau mengundang satu pemusik. Leslie, ini saya kenal dari lahirnya sampai sekarang ini.
Betul Pak Dokter? Ya. Anda negatif soal COVID. Betul? Tapi soal iman Anda positif. Mantap, tos dulu dong. Luar biasa, beri tepuk tangan. Nah, haleluya. Memaksimalkan waktu semasih kita ada, saudara, menanti kedatangan Tuhan, keselamatan dinyatakan buat kita, menanti ajal kita dipanggil Tuhan. Saudara maksimalkan waktu yang dijabarkan dalam 7 item, 7 alasan dari alfabet COVID dan 19, 19 atau 19. Halo, Anda semua positif? Soal iman. Itu, makanya Wesley jawab tadi saya oke banget. Saya enggak telepon dia ya, jawab seperti itu. Tapi memang nyambung tuh otaknya. Haleluya. 1, saudara, maksimalkan waktu dengan C. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Saudara, alasan Anda positif iman menang terhadap COVID-19 karena Anda mencari Tuhan. Itu. Haleluya. Jadi apapun resikonya cari Tuhan, tenang aja. Walaupun pun kita beribadah kepada Tuhan lewat live streaming dan sebagainya, memaksimalkan pakai masker sebagainya. 3M, pakai 3M. Tetapi Tuhan punya kuasa yang luar biasa membuat saudara bisa menjadi manusia sampai meraih hidup yang kekal. Kedua, O. Yesaya 40:31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa saudara? Kekuatan baru. Ia akan terbang tinggi seperti apa? Burung Raja Wali. Berlari, berjalan, tidak pernah menjadi lelah. Kenapa? Anda menang terhadap COVID antara lain. Karena Anda selain mencari Tuhan. Halo. 40:31 selain cari Tuhan. 40:31 ya saya apa? Karena Anda menanti-nanti Tuhan. Dalam bahasa Greka menanti Tuhan itu bukan cuma menanti berkat saudara. Ya, mengadakan proposal akan bukan, tapi menanti Tuhan selalu diam di hadirat Tuhan, menikmati baitnya. Haleluya, kau pasti menang sampai Yesus datang kembali. Alfabet berikut apa? C-O-V. Ya, Anda adalah victory. Orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Malah Paulus bilang, Roma 8:37. Ya, tetapi kita semua ini dalam semuanya kita lebih daripada seorang pemenang. Kenapa? Kembali pada Roma. Om suka kepoin saudara. Demi kekuatan iman saudara. Ayat yang terakhir. Karena Dia mengasihi kita. Jadi alasan ketiga yang kau menang saudara. Sampai Tuhan datang. Bukan cuman COVID ini. Virus yang lain berdatangan silakan. Tapi saya menang. Karena saya dikasihi dan terus akan mengasihi Tuhan. Amin. Mau terus mengasihi Tuhan? Katakan amin. Direkam loh sama Tuhan. Ada seorang pasien namanya Parubaya. Kok Parubaya sih? Memang namanya bukan soal faktor U. Dia Parubaya tuh saudara. Dia datangi dokter. Pak dokter, saya mau berobat. Saya mau periksa dulu. Kenapa? Saat namanya dipanggil, Parubaya masuk. Saya mau periksa dokter. Kenapa? Ada keluhan apa Pak? Tanya Pak dokter. Waduh, bibir saya pecah-pecah tuh. Hati saya kok gimana ya, sesak napas saya, dada saya enggak enak ya. Enggak enak. Setelah diperiksa, mau dibaca, mau dilaporkan hasilnya. Dokter bilang, Pak,
Terus kembali pasien ditanya, Pak dokter saya sakit apa setelah diperiksa? Oh Bapak, lain di bibir, lain di hati. Saudara, kalau dengan Tuhan, jangan mulai lain di bibir, lain di hati. Sebab Tuhan itu maha kuasa. Jadi saudara perkatakan hal-hal yang positif. Tuhan pasti tolong saudara. Terus mengasihi Tuhan. Terus mencari Tuhan. Terus menanti Tuhan. Lalu yang keberapa? Gak lama kan Om bilang tadi. Sekarang. Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Jadi persoalan iman, saudara. Saudara harus terus percaya. Alasan yang kau berkemenangan sampai hari ini, termasuk virus COVID, karena Anda punya iman yang luar biasa. Ya. Bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena imanmu percaya pada Tuhan. Ya, Efesus 1 ayat 19, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Bukan soal karena kita seorang pendeta, bukan soal karena kita seorang pejabat, tetapi karena imanmu terus percaya kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi Anda terus percaya bahwa Tuhan tolong saya. Jadi alasan keberapa? Om bilangkan 7 alasan. Alasan keberapa tadi? Alasan keberapa? Keempat. Apa? Alasannya engkau menang. Karena Anda punya iman. Kok enggak nyambung hari ini? Jangan terlalu tegang loh. Ya, memang enggak kelihatan saudara tegang karena pakai masker. Enggak kelihatan senyumnya, enggak kelihatan tertawanya. Tapi Tuhan tahu hatimu sayang. Haleluya. Lalu soal D yang kelima. Sebutkan salah satu ayat yang terpendek dalam Alkitab. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat berapa? Yang ngejawab tadi berapa? 17. Tetaplah berdoa. Tepuk tangan saudara. Jadi Anda berkemenangan ya. Alasan yang kelima ini. Karena Anda tetap berdoa. Banyak orang ya aduh susah deh. Susah banget tuh. Apalagi Jakarta tuh. Gereja kita kebakar. Anda tahu kan kita datang tanggal 8. Malamnya besoknya 9. Gereja kita imbas dari para pendemo. Luar biasa mereka bakar menolak hukum apa? Undang-undang apa? Cipta kerja. Menolak mereka sampai di halte dari sekian titik yang mereka bakar. Termasuk halte di Simpang 5, Senen, Jakarta Pusat, dekat Gedung Kenanga. Ya saudara, mereka bakar. Nah di sebelahnya itu ada gereja kita 3 lantai. Wow, terbakar ya. Saudara ada seorang pengacara, dia kasih gedung ini ke gereja kita untuk pakai dalam kurun waktu sekian. Lalu saya ngomong kepada pastor kita, Prof, you mesti bikin surat. Lalu setelah bikin surat, akhirnya kita renov. Saudara tahu di renov di situ, wah rupiahnya hampir 1 M. Setelah dijumlah-jumlahkan sampai dengan tenaga, sumbangan dari jemaat Tuhan, para donatur, ada kerugian 1,5 M. Tuh saudara. Dan Pemprov berjanji akan membantu gereja kita. Mana tepuk tangannya saudara? Ya. Aduh, kalau kita hadapi begitu Pak, gimana kita masih bisa berdoa? Berdoa di rumah lah kita. Nah Anda tahu kita semua ada live streaming, doa bersama ya. Ebenezer Jakarta ini bulan ini kita doa dan puasa ya. Om sama Tante jadwal tanggal 10. Agar Tuhan siapkan satu gedung. Sebab doa itu besar kuasanya. Beri tepuk tangan saudara. Dan juga kalau Anda rasanya menit ini ada masalah. Berdoa bersama. Dalam hadirat Tuhan kau dapat kemenangan. Haleluya.
Lalu yang keenam, ya setelah kita tahu alasan saya menang, wow saya mesti tetap berdoa. Lalu alasan yang kelima tadi tetap berdoa, keenam adalah apa? Soal apa? Angka apa? 1. Efesus 4 ayatnya yang kelima. 1 Tuhan, 1 apa? 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Yang belum dibaptis di sini jangan tunggu lama. Ya segera ada kayak apa itu dengan gembala sidang. Arahkan soal katekisasi ya. Soal ajaran pembaptisan jangan tunggu lama. Kalau Anda sudah waktu mau dibaptis jangan tunggu lama. Jadi kita 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Tepuk tangan. Anda sama dengan Om Rudi. Kita punya Tuhan yang satu. Kita punya iman yang satu. Kita punya baptisan yang satu. Baptisan yang dimaksud bukan pesta doang. Tapi maksud firman Tuhan itu masuk ke dalam air. Haleluya, lemes kok. Waktu saya SMP di Tandengan Eris, ada satu gereja wow bikin KKR, kampanye KKR besar-besaran. Lalu ada altar call yang mau terima Yesus dan yang mau dibaptis saudara. Lalu saya ikut karena penonton. Waktu itu masih anak-anak nonton orang-orang ke Danau Tondano ya, pinggiran Danau Tondano. Ya lalu mau dibaptis tuh saudara. Anda tahu apa? Saat pendeta masukkan dia ke air. Ditunggu-tunggu dia nongol. Nggak nongol-nongol saudara. Ternyata dia nongol di sana saudara. Waktu dia dilelepin ke air tuh dia berenang keluarnya di sana. Aduh jahat itu saudara. Kenapa GSJ punya baptisan? Tidak ada peluang buat dia lari. Ya dia tangkap. Jadi hamba-hamba Tuhan GSJ itu bukan jagonya tapi karena firmannya. Sebab baptisan itu menguburkan dosa lama kita. Jadi pendeta hidung kita dan ditenggelamkan, jadi tidak sempat dia lari. Ya, haleluya. Kalau ditangkap Tuhan, hati-hati hari ini. Kalau masih pikir, ditunda dulu baptisan, jangan tunda. Saat ini Tuhan tangkap saudara berhubungan dengan gembala sidang. Yang terakhir, berapa menit? Halo, udah berapa menit Om Rudi khotbah? Kok udah lihat jam? Ya. Jangan khotbah lama-lama Om supaya dijadwalin lagi berikutnya. Apa beda antara pengkhotbah senior sama junior? Apa beda? Bedanya begini saudara. Pengkhotbah junior enggak tahu dia mau mulai dengan kata apa. Kata apa, kalimat apa, susah banget dia mau nyebutin saudara. Tapi pengkhotbah senior, dia tahu, enggak tahu waktu. Ya, enggak tahu mau berhenti kapan. Khotbah terus. Jadi Om Rudi mau jaga jangan lama-lama. Haleluya. Lalu yang terakhir apa tuh saudara? Alasan yang terakhir, yang ketujuh. Ya Galatia 5, 22. 2, 3, dia bilang apa? Tetapi buah-buah roh ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah-buah roh. PR di rumah. Ya. Pulang di rumah coba hitung buah-buah roh mulai dari kasih, sukacita. Ada 9 buah-buah roh. Haleluya. Kau menang karena kau tumbuh di altar Tuhan. Menghasilkan buah-buah roh untuk kemuliaan nama Yesus. Amin. Jangan tumbuh di luar pelataran Tuhan, saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Tumbuh terus dalam bimbingan pemimpin saudara. Kau akan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan 9 buah karunia roh. COVID-19 segera akan berakhir. Ya, segera akan berakhir.
Ya, Gubernur DKI Sulawesi. Gubernur DKI saudara pidatonya diperpanjang PSBB, kelonggaran ya, transisi sampai 22. Hari ini diperpanjang sampai 22 November. Dan beliau berkata, luar biasa, angka jumlah kematian berkurang. Dan jumlah positif berkurang. Dan jumlah meninggal berkurang. Luar biasa. Dan bakalan DKI akan lewat dengan COVID-19. Percaya? Kalau saudara lakukan 3 alasan ini terus menerus, saudara akan jumpa Om di surga. Kok takut bilang, kenapa Om semua mati? Hidupnya di dunia ini tidak lama loh saudara, itu dalam kekuasaan Tuhan. Sorry saudara, saya bukan menyembah manusia. Tapi waktu tadi dalam penyembahan, tergambar ke saya, almarhum ini ada di surga, sedang menyembah Tuhan. Makanya Om bilang di bumi dan surga saat ini sedang menyembah Tuhan. Kesaksian minggu Om sama Tante hadir di sini. Tante sampai colek saya. Kenapa? Seperti saya, Tante pikir saya mau pusing waktu awal kita hadir. Saya seperti mau terangkat loh saudara. Seperti saya mau terbang. Nanti saya cerita ke Roy. Waktu di rumah. Karena lawatan Tuhan. Saya percaya juga hari ini lawatan Tuhan luar biasa. Buka hatimu. Mari kita berdiri dan izinkan Om Rudi akan berdoa. Saya minta WL Singer ke depan. Haleluya. Kita semua berdiri. Yang ada di rumah masing-masing lagi stay dengan live streaming. Menyaksikan video ini. Kami percaya semua dalam pengurapan Tuhan. Satu pujian saudara. Haleluya, haleluya. Kalau jemaat Tuhan di sini sudah tahu setiap musim akan berubah. Udah bisa? Belum? Kalau belum, Mami ke depan, coba kita nyanyi pujian ini. Masih hafal? Yang refnya berkata, ya, bisa Mami masih ingat pujian ini? Ini musim akan selalu berganti. Dan selalu berganti. Angkat tangan saudara. Haleluya. Tuhan tetap abadi. Ternyata jemaat Tuhan udah tahu. Oke banget dengan pujian ini. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Itu bait kedua, itu ulang bait pertama. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah. Karena bait kedua. Tuhan selalu Raya Syada.
Jama kami Tuhan, kita ada di rumah masing-masing. Sama Bapa, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, teguhkan keyakinannya. Dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu setiap yang angkat tangan nikmati jamahan Tuhan. Dia jaga kita saudara, dia pelihara kita. Haleluya. Dia tanpa seizin. Dia rada yasik, dia radamu. Tuhan selalu menolong. Katakan selalu menjagaku. Yes Tuhan. Terima kasih. Dia menenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Katakan haleluya, haleluya. Katakan saudara haleluya, haleluya. Iya radabo ya sikia radabo. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, bukakan jalan. Ajar kami mencintai Tuhan, mencintai gereja, mencintai baik Tuhan, dan komitmen kami terus setia dengan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami puji Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mohon Gembala Sidang. Oh
Kami selalu yakin dan percaya segala situasi yang terjadi pada kami sampai detik ini Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Kami menaruh hidup kami, pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Secara khusus kami bersatu hati mendoakan sahabat kami yang dalam kesakitan, dan pada besok hari akan ada tindakan medis untuk saudari kami Claudia. Secara khusus dari tempat ini kami berkatakan Engkau telah sembuh. Ada kemenangan. Doa-doa yang diucapkan dinaikkan dengan penuh percaya. Tuhan pasti akan menjawab. Terima kasih Tuhan untuk berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Dibalut oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Kasih. Haleluya Yesus. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan.
Kau Tuhan yang menyembuhkan kami. Amin. Kau Tuhan yang menolong kami. Makasih untuk rema-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman yang sangat memberkati untuk kita semua dan kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kantong dan di depan terdapat 2 kotak persembahan yang akan dimulai dari sebelah kiri saya, dilanjutkan dengan sebelah kanan saya. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Di nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa,
Bagi seluruh jemaat GSJ Awinangun Manado, pada hari Jumat, doa dan puasa tetap berlangsung di mesbah masing-masing, dan pada malam harinya kegiatan doa bersama pada pukul 7 malam yang dilaksanakan di gereja. Dan jemaat Tuhan terundang kembali dalam ibadah Minggu Raya GSJ Awinangun pada pukul 10 pagi bertempat di House of Gamaliel GSJ Awinangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan, dan ibadah Minggu Raya ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook ataupun YouTube GSJ Awinangun Manado. Bila saudara sekalian memiliki beban dan ingin didoakan atau ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi sekretaris gereja di nomor berikut ini. Sehingga informasi tersebut dapat diteruskan kepada gembala, wakil gembala, dan staf pastoral untuk dapat dilayani. Dan jemaat sekalian, untuk pemberian persembahan, baik itu kas gereja, Natal, kas khusus, dan perpuluhan, bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diberikan secara langsung pada ibadah Minggu Raya, dan yang kedua melalui metode transfer di rekening gereja di nomor rekening yang sudah tertera. Dan bagi jemaat yang menggunakan metode ini, untuk dapat memberikan konfirmasi kepada bendahara atau sekretaris gereja agar persembahan yang diberikan dapat dibukukan. Sekian untuk news edisi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang pertama, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Haleluya Yesus Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, dan hanya Engkau yang dielu-elukan Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan. Biarlah setiap pujian penyembahan, hati yang ditaruh di mezbah-Mu, menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang telah memberikan segala bentuk ucapan syukur dalam metode apapun. Berkat ya Tuhan melimpah menjadi milik mereka. Dan apapun yang tangan mereka kerjakan, lakukan, Tuhan buat berkati
buat berhasil. Terimalah berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Bapa segala terang. Disertailah engkau kemanapun kakimu melangkah, dimanapun engkau duduk dan berdiri, dimanapun engkau keluar masuk, ada penyertaan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Apapun yang engkau rancangkan, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil, sukses dan beruntung. Segala kutuk, sakit, penyakit, virus, bakteri yang mematikan dilalukan daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bayang-bayang maut sedikit pun tidak bisa mendekati engkau. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dan bagian dari kita semua. Sampai kita dijemput Tuhan di angkasa yang indah permai. Maranatha, Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat itu sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.